Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Melgi Faris Umar. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya terkait dengan fenomenologi untuk memenuhi tugas daripada metode penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Suwito. Baik, langsung saja tanpa berpanjang lebar lagi. Yang akan dibahas kali ini adalah fenomenologi. Secara harfiah, fenomenologi berasal dari kata pahainomenon dari bahasa Yunani yang berarti gejala atau segala sesuatu yang menampakkan diri. Istilah fenomena dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu fenomena itu selalu menunjuk keluar dan juga fenomena dari sudut pandang kesadaran kita. Oleh karena itu, dalam memandang suatu fenomena, kita harus terlebih dahulu melihat penyaringan atau rasio sehingga menemukan kesadaran yang sejati. Nah, sejarah awal munculnya fenomenologi atau dalam hal ini filsafat fenomenologi berkembang pada abad ke-15 dan ke-16. Pada masa itu, terjadi perubahan besar dalam diri manusia tentang perspektif dirinya di dunia ini. Pada abad sebelumnya, manusia selalu memandang segala hal dari sudut pandang ketuhanan. Selanjutnya, terjadilah gelombang besar modernitas pada kala itu yang mengubah sudut pandang pemikiran tersebut. Nah, para filsuf banyak menolak doktrin-doktrin gereja dan melakukan gerakan reformasi yang disebut sebagai masa pencerahan. Paradigma ini muncul karena timbulnya pemikiran manusia terhadap subjektivitas. Yang dimaksud dengan subjektivitas ini bukanlah antonim dari kata objektivitas. Subjek yang dimaksud merupakan makna aku yang ada dalam diri manusia yang menghendaki, bertindak, dan juga mengerti. Nah, menurut Suseno, dikutip dalam bukunya Mujib 2015, manusia hadir ke dunia sebagai subjek yang memiliki kesadaran diri, tak hanya sebagai benda di dunia ini, melainkan sebagai subjek yang berpikir, berefleksi, dan bertindak secara kritis dan bebas. Nah, fenomenologi ini berasal dari filsafat yang mengelilingi kesadaran manusia yang dicetuskan oleh seorang filsuf Jerman yang bernama Edmund Husserl. Nah, pada awalnya teori ini digunakan pada ilmu-ilmu sosial. Menurut Husserl, ada beberapa definisi fenomenologi, yaitu 1. Pengalaman subjektif atau fenomenologikal, dan juga 2. Suatu studi tentang kesadaran dari perspektif pokok dari seseorang. Teori ini merupakan hasil dari perlawanan teori sebelumnya yang memandang sesuatu dari paradigma ketuhanan. Jadi, secara sederhana, fenomenologi diartikan sebagai suatu studi yang berupaya menganalisis secara deskriptif dan introspektif tentang segala kesadaran bentuk manusia dan pengalamannya, baik dalam aspek indrawi, konseptual, moral, estetis, dan juga religius. Nah, lebih lanjut lagi, Martin Heidegger berpendapat tentang fenomenologi Husserl bahwa manusia tidak mungkin memiliki kesadaran jika tidak ada lahan kesadaran, yaitu suatu tempat, panorama atau dunia agar kesadaran dapat terjadi di dalamnya yang berujung pada eksistensi yang bersifat duniawi. Fenomenologi adalah pendekatan yang dimulai oleh Edmund Husserl dan dikembangkan oleh Martin Heidegger untuk memahami dan mempelajari pengalaman hidup manusia. Pendekatan ini berevolusi sebuah metode penelitian kualitatif yang matang dan dewasa ini selama beberapa dekade pada abad ke-20. Nah, fokus umum penelitian ini untuk memeriksa atau meneliti esensi atau struktur pengalaman ke dalam kesadaran manusia. Definisi fenomenologi juga diutarakan oleh beberapa pakar dan peneliti dalam studinya. Nah, menurut Al-Ace tahun 2017, fenomenologi adalah sebuah metode kualitatif yang mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas dan introspeksinya dalam proses penelitian eksploratori. Sebagai contoh, studi fenomenologi tentang anoreksia bagi beberapa orang yang terjadi dewasa ini. Anoreksia merupakan gangguan makan yang dialami seseorang karena takut terhadap kenaikan berat badan yang disebabkan gaya hidup dan juga tuntutan budaya populer. Studi ini dapat ditekankan pada kondisi mengapa seseorang ingin
seperti ini dan menginterpretasikan hidup mereka berdasarkan sudut pandang yang mereka pahami. Studi ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan sebuah fenomena spesifik yang mendalam dan diperolehnya esensi dari pengalaman hidup partisipan pada suatu fenomena. Ada hal yang harus diperhatikan dalam penelitian kualitatif, khususnya yang menggunakan pendekatan fenomenologi. Banyak peneliti kontemporer yang mengklaim menggunakan pendekatan fenomenologi, tetapi mereka jarang menghubungkan metode tersebut dengan prinsip dari filosofis fenomenologi. Hal ini perlu digarisbawahi agar kualitas penelitian fenomenologi yang dihasilkan memiliki nilai dan hasil standar yang tinggi. Nah, untuk menuju ke hasil tersebut, penelitian fenomenologi harus memperhatikan ciri-ciri yang melingkupinya, yaitu 1. Mengacu pada kenyataan, 2. Memahami arti peristiwa dan keterkaitannya dengan orang-orang yang berada dalam situasi tertentu, dan 3. Memulai dengan diam. Pendekatan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi juga memiliki karakteristik yang melekat di dalamnya. Nah, menurut Mujib tahun 2015, ada 2 karakteristik dalam pendekatan fenomenologi dalam bidang agama. Pertama, pendekatan ini merupakan metode dalam memahami agama orang lain dalam perspektif netralis. Dalam situasi ini, peneliti menggunakan preferensi orang bersangkutan untuk merekonstruksi dalam dan berdasarkan pengalaman orang tersebut. Artinya, dalam kondisi ini, peneliti menanggalkan dirinya sendiri dan berupaya membangun dari pengalaman orang lain. Nah, kedua, dalam menggali data pada pendekatan ini dibantu dengan disiplin ilmu yang lain seperti sejarah, arkeologi, filologi, psikologi, sosiologi, studi sastra, bahasa, dan juga lain-lain. Nah, di samping beberapa poin pemaparan tadi, fenomenologi sebagai metode penelitian juga memiliki beberapa keuntungan atau kelebihan. Pertama, sebagai metode keilmuan, fenomenologi dapat mendeskripsikan dan menggambarkan suatu fenomena secara apa adanya tanpa memanipulasi data di dalamnya. Dalam kondisi ini, kita sebagai peneliti harus mengesampingkan terlebih dahulu pemahaman kita tentang agama, adat, dan ilmu pengetahuan agar pengetahuan dan kebenaran yang ditemukan benar-benar objektif. Nah, kedua, metode ini memandang objek kajiannya sebagai sesuatu yang utuh dan tidak terpisah dengan objek yang lain. Artinya, pendekatan ini menekankan pada pendekatan yang holistik dan yang tidak parsial sehingga diperoleh pemahaman yang utuh tentang suatu objek. Dari beberapa kelebihan tersebut, studi fenomenologi juga memiliki masalah. Masalah tersebut diungkapkan oleh Son dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa banyak peneliti kontemporer yang mengklaim menggunakan pendekatan fenomenologi, tetapi pada kenyataannya mereka jarang menghubungkan metode tersebut dengan prinsip dari filosofis fenomenologi. Hal itulah yang seharusnya diperbaiki oleh para peneliti fenomenologi dewasa ini. Pengumpulan data dari penelitian ini diperoleh dengan observasi dan juga wawancara, termasuk dengan menggunakan wawancara mendalam atau in-depth interview. Wawancara mendalam ini digunakan untuk memperoleh mendetail tentang fenomena atau pendidikan yang teliti. Wawancara jenis ini pula bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat yang belum terlihat. Data yang diperoleh dari in-depth interview ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan interpretatif phenomenological analysis atau IPA. Menurut Smith, dikutip dari Bayer dan Limas tahun 2016, ada beberapa tahapan dalam IPA, yaitu 1. Reading and re-reading, dan juga 2. Initial noting, ketiga Developing emergent themes, keempat Searching for connections. Analisis IPA merupakan metode untuk memahami secara apa dari sudut pandang partisipan untuk dapat berada di posisi sang partisipan tersebut. Analisis ini juga berupaya untuk memahami sesuatu. Konteks memahami yang dimaksud memiliki 2 makna, yaitu memahami interpretasi dalam arti mengidentifikasi atau berempati dan memahami dalam arti memaknai.
Analisis IPA berupaya untuk memakai sesuatu dari sisi partisipan dan dari sisi peneliti juga, sehingga terjadilah kognisi pada posisi yang sentral. IPA ini bertujuan mengungkapkan secara detail bagaimana partisipan memaknai dunia pribadi dan sosialnya. Fokus utama studi fenomenologi ini adalah makna berbagai pengalaman, peristiwa, dan status yang dimiliki oleh partisipan. Studi ini juga berupaya untuk mengeksplorasi pengalaman personal dan memfokuskan pada persepsi atau pendapat individu tentang pengalaman pada objek atau peristiwa. Nah, mungkin itu beberapa sedikit pemaparan dari saya tentang penelitian kualitatif fenomenologi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.